Shalom, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita awali dengan doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kitab Mazmur pasal 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaulah muda yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang syarat dengan janji, namun miskin kesetiaan. Janji kampanye kerap dilupakan, janji cinta sering dikhianati. Bahkan janji yang kita buat pada diri sendiri pun sering gagal dipenuhi. Manusia terbatas oleh waktu, ego, dan perubahan situasi. Namun di tengah realitas yang penuh kekecewaan ini, firman Tuhan Mazmur 105 ayat 8 menjadi seperti oasis di padang gurun. Ayat ini bukan sekedar penghiburan, tetapi sebuah deklarasi. Allah tidak pernah lupa janjinya. Dan bukan hanya untuk satu generasi, tetapi hingga 1000 angkatan. Sebuah gambaran tentang kesetiaan yang tidak terbatas oleh waktu. Dari firman ini kita akan belajar yang pertama, kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Mazmur 105 menegaskan ulang bagaimana Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kata zakar dalam bahasa Ibrani berarti mengingat dengan tindakan nyata, bukan pasif, melainkan aktif menggenapi. Dalam perjanjian baru, kesetiaan ini mencapai klimaks dalam Yesus Kristus. Di dalam Dia semua janji Allah menjadi ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20. Salib dan kebangkitannya adalah materai kekal bahwa janji keselamatan, pengampunan, dan hidup kekal telah tergenapi. Charles Spurgeon pernah berkata, janji-janji Allah seperti bintang-bintang. Semakin gelap malam, semakin terang mereka bersinar. Saat hidup gelap karena masalah atau kecewa, janji Tuhan tetap menjadi terang yang menuntun langkah kita. Yang kedua, kontras antara janji manusia dan janji Allah. Manusia kerap gagal menepati janji karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Seperti orang tua yang berpulang sebelum menepati janjinya kepada anak, motif egois seperti pria yang menjanjikan pernikahan demi keuntungan pribadi. Kemudian juga kondisi yang berubah seperti janji kampanye yang terhalang oleh dinamika politik. Namun Allah tidak berubah dan tidak terbatas. Ia setia bukan karena situasi mendukung, tetapi karena karakternya memang setia. Yang ketiga, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan mungkin tidak langsung digenapi, tetapi pasti ditepati. Abraham menunggu 25 tahun sebelum Ishak lahir dalam Kejadian 12 sampai pasal 21 ayat 5. Kemudian Israel menunggu 430 tahun untuk dibebaskan dari Mesir. Keluaran 12 ayat 40. Selama masa penantian, Tuhan sedang membentuk iman, menguatkan akar dan mempersiapkan kita untuk menerima janjinya. Sama seperti pohon yang berakar kuat akan bertahan dari badai. Demikian pula hidup yang berakar dalam firman akan tetap kokoh. Bagaimana kita menyikapi janji Tuhan? Yang pertama, percaya sepenuhnya. Jangan biarkan situasi yang saudara hadapi mengaburkan pandangan kita akan kesetiaannya, tetapi tetap percaya. Yang kedua, bersabar dalam penantian. Percayalah bahwa waktu Tuhan selalu tepat, meskipun tidak sesuai dengan waktu kita. Yang ketiga, berpegang pada firman-Nya. Jadikan firman sebagai jangkar hidup yang menuntun di tengah ombak dunia. Untuk itu, mari berkomitmen untuk hidup berdasarkan janji Tuhan. Dunia mungkin lupa dan mengabaikan kita, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Janjinya bukan basa-basi, tetapi realitas kekal yang bisa diandalkan. Ketika dunia mengecewakan dengan janji kosongnya, firman Tuhan dalam Mazmur ini mengingatkan Allah adalah pribadi yang setia. Di dalam Kristus janji-janjinya bukan kemungkinan, tetapi kenyataan ya dan amin. Jangan biarkan keraguan merampas damai sejahtera saudara. Percaya dan saksikan bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara. Saat saudara merasa dilupakan oleh dunia, ingatlah satu hal ini. Tuhan tidak pernah lupa akan kehidupan saudara. Seperti bintang yang tetap bersinar di malam tergelap, demikian janjinya akan menuntun Bapak Ibu sekalian menuju kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa memenuhi janji
kepada orang-orang yang senantiasa percaya menanti anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kiranya Engkau curahkan anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, kaula muda hingga lansia. Biarlah mereka senantiasa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kami menghadapi berbagai godaan, tantangan, kami percayakan kehidupan kami untuk Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga kami mampu melewatinya seturut dengan kehendak Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang sedang berduka, yang sedang bergumul dalam kehidupan pekerjaan, ekonomi, keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati anugerah Tuhan, mereka dipulihkan, mereka memiliki kekuatan, bahkan semangat yang baru. Engkau berkati juga Tuhan orang yang berulang tahun, mensyukuri hari kelahiran dan juga pernikahan mereka. Kiranya berkat-berkat-Mu Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka juga. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan, Tuhanlah yang menuntun kami, mendahului kami atas setiap perkataan dan tindakan kami, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Dan semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam, selamat beraktivitas.